Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa saya senantiasa menyertai saudara. Kiranya saudara dalam keadaan sehat dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Mari siapkan hati, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab Keluaran 4 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada zaman kelahiran Musa, setiap bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan Ibrani terancam dibunuh atas titah Fir'aun. Namun bayi Musa berhasil lolos. Pada waktu dihanyutkan di sungai Nil, Musa ditemukan lalu diangkat anak oleh putri Fir'aun, sehingga Musa bisa terus hidup dan mendapat pendidikan yang sangat baik. Kondisi ini bertujuan supaya Musa tahu bagaimana menjadi seorang pemimpin, sehingga bisa memimpin umat Israel keluar dari perbudakan Mesir. Allah sengaja membiarkan Musa menjadi seorang pelarian di padang gurun, karena Allah ingin membentuk karakternya. Seandainya Musa tetap dibiarkan berada pada posisinya sebagai pangeran, Musa tidak akan dapat memahami perasaan dan kondisi rakyat biasa. Karena pernah menderita, maka Musa memiliki hati yang lembut terhadap bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk dan sering menghinanya, Musa tidak pernah sakit hati, bahkan senantiasa bersyafaat tanpa henti, supaya bangsa Israel selamat dari murka Allah. Jika Musa tidak pernah mengalami penderitaan, bisa saja ia menjadi pemimpin yang sewenang-wenang. Alkitab mencatat, Musa membunuh orang Mesir yang memukuli orang Ibrani. Sekalipun cerdas, tetapi jika hati Musa tidak lembut, Allah tidak dapat memakai dia. Musa bahkan bisa menjadi berbahaya karena kecerdasan yang ia miliki. Penderitaan telah membentuk karakter Musa menjadi baik. Saudara terkasih dalam Tuhan, kecerdasan yang dimiliki Musa dan penderitaan yang dialaminya ternyata memiliki tujuan ilahi, yakni untuk memimpin umat Israel bebas dari perbudakan. Demikian juga halnya dengan segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, juga memiliki tujuan ilahi. Ada beberapa contoh di Alkitab. Esther diangkat menjadi ratu karena Tuhan memiliki tujuan supaya Esther bisa memanfaatkan kedudukannya untuk menyelamatkan bangsanya. Maria Magdalena, Yohana, dan Susana diberkati Tuhan supaya kekayaan mereka bisa dipakai untuk membiayai pelayanan Tuhan Yesus pada masa itu. Daud mengalami banyak penderitaan. Ia harus melalui berbagai ujian dan cobaan yang membuat imannya semakin kuat, dan ia menjadi yakin bahwa Tuhan itu baik dan penyertaannya sempurna. Demikian juga halnya dengan kita. Kalau kita diberikan kepandaian, kedudukan, kesempatan, atau kekayaan, sesungguhnya semuanya itu memiliki tujuan ilahi. Sadarilah bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Saudara yang diberkati dengan kekayaan bisa menolong sesama dalam hal materi. Kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain dalam bentuk apa saja. Tenaga tanpa pamrih kepada orang yang membutuhkan, penghiburan bagi yang berduka, senyuman bagi orang di sekeliling kita, dan doa-doa syafaat kita adalah kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Mulailah memandang dengan cara pandang Allah. Ada banyak hal telah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jangan merasa tidak memiliki sesuatu.
karena Tuhan dapat berkarya dengan luar biasa melalui apa yang ada pada kita. Seringkali Tuhan memproses hidup kita untuk membentuk karakter, sikap, dan cara pandang kita terhadap masalah. Kita yang tadinya penuh percaya diri berubah menjadi pesimis dan lemah, seperti wortel yang tadinya keras, namun setelah direbus berubah menjadi lembek. Kita yang tadinya rapuh berubah menjadi keras dan penuh kebencian, seperti telur mentah yang rapuh, namun setelah direbus berubah menjadi keras, atau menjadi seperti biji kopi yang tidak berubah bentuk ketika direbus, malah memberi wangi, warna, dan rasa dalam kehidupan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak memiliki keyakinan bahwa rencana Allah itu indah, maka kita akan menanggapi krisis dengan cara yang salah. Namun jika pandangan kita terhadap hidup itu benar, kita akan menjadi seperti biji kopi yang memberi rasa, menjadi garam dunia. Marilah kita menyadari bahwa kita memiliki sesuatu yang bisa kita kembangkan dan kita pakai untuk tujuan ilahi, sehingga kita hidup dalam keberhasilan dan menerima anugerah Tuhan yang besar. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat berbagai macam bentuk anugerah, kasih setia, penyertaan, pemeliharaan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat jasmani dan rohani yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat talenta dan karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Biar itu semuanya boleh kami pakai menjadi berkat bagi orang lain dan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya rencana-Mu indah di dalam kehidupan kami, dan kami memiliki sesuatu yang bisa kami kembangkan dan kami pakai untuk tujuan ilahi, sehingga hidup kami beroleh keberhasilan dan kami beroleh anugerah daripada Tuhan yang besar untuk kemuliaan Tuhan dan bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya, dan kami bersyukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.